Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zulaiha Muhammad Fakumah. Saya dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Prodi PGSD, semester 2, kelas F, dengan NIM 20 22 41 12 16. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang perkembangan peserta didik di era disrupsi. Sebelum kita lanjut pada materinya, terlebih dahulu saya memaparkan tujuan dari pembelajaran kita kali ini, yaitu tujuannya untuk mengetahui model pembelajaran di era disrupsi. Seperti yang sudah kita ketahui, pada era disrupsi ini memberi dampak yang cukup luas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk tuntutan dalam penyelenggaraan pembelajaran. Salah satu tantangan nyatanya yaitu dalam dunia pendidikan. Berdasarkan Litbang Kemendikbud, pada abad yang akan datang ditandai dengan banyaknya informasi yang tersedia di mana saja dan kapan saja, komputasi yang semakin cepat, otomasi yang akan menggantikan pekerjaan-pekerjaan rutin, dan yang terakhir komunikasi yang dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Ada 3 tahap model pembelajaran di era disrupsi, yaitu yang pertama, instruction should be student-centered or information, di mana pengembangan pembelajaran sebaiknya menggunakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, di mana peserta didik di sini tidak dituntut untuk mendengarkan atau menghafalkan materi yang sudah disampaikan oleh gurunya, tetapi berupaya mengkonstruksi pengetahuan dan keterampilannya sesuai dengan kapasitas dan tingkat pengembangan berpikirnya. Yang kedua, di sini learning should have context, not computation. Di sini materi pembelajaran perlu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik, di mana guru mengembangkan metode pembelajaran yang memungkinkan peserta didik terhubung langsung dengan real world. Yang berikutnya, schools should be integrated with society, not otomasi, yaitu dalam upaya mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang bertanggung jawab, pembelajaran sebaiknya dapat memfasilitasi peserta didik untuk terlibat dalam lingkungan sosialnya. Misalnya, mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat di mana peserta didik dapat belajar mengambil peran dan melakukan aktivitas tertentu dalam lingkungan. Yang berikut, keempat, education should be collaborative and communication, yaitu peserta didik harus diajarkan untuk bisa berkolaborasi dengan orang lain, bisa berkolaborasi dengan orang-orang yang berbeda dalam latar budaya dan nilai-nilai yang dianutnya. Dalam menggali informasi dan membangun makna, siswa perlu didorong untuk bisa berkolaborasi dengan teman-teman di kelasnya. Guru sebagai fasilitator peserta didik dalam pembelajaran merupakan hal penting yang diharuskan, sebab pembelajaran di era disrupsi ini didefinisikan sebagai proses belajar yang dibangun untuk mengembangkan kreativitas berpikir yang dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya untuk meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi pelajaran. Pembelajaran dapat diartikan sebagai upaya seorang guru untuk memberikan stimulus, bimbingan, pengarahan, dan dorongan kepada peserta didik agar terjadi proses belajar. Pembelajaran dalam definisi ini bukanlah sebuah proses pembelajaran pengetahuan, melainkan proses pembentukan pengetahuan oleh peserta didik melalui kinerja kognitifnya. Pembelajaran mengandung 2 karakteristik utama, yaitu yang pertama, proses pembelajaran melibatkan proses mental peserta didik secara maksimal yang menghendaki aktivitas peserta didik untuk berpikir. Dan yang kedua, pembelajaran diarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik yang pada gilirannya. Kegiatan berpikir itu dapat membantu peserta didik untuk memperoleh pengetahuan yang mereka konstruksi sendiri. Pembelajaran bukan hanya dilakukan selagi transfer pengetahuan, melainkan kegiatan yang harus dilakukan peserta didik secara aktif dalam upaya membangun pengetahuannya sendiri berdasarkan potensi yang dimilikinya. Nah,
Sampai di sini saja materinya. Saya akan memberikan 2 pertanyaan sebagai bahan evaluasi. Pertanyaan yang pertama, bagaimana peran seorang guru dalam meningkatkan kognitif peserta didik di era disrupsi? Yang kedua, berikan atau coba kalian simpulkan materi yang sudah kita pelajari tadi. Oke, sampai di sini saja materinya dan pertanyaannya sudah saya berikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.